nambah bekal teman-teman dengan modul ajar dari buku Beste Freunde. Ya, Ibu Florence sudah menyiapkan materi dengan buku Beste Freunde, sama juga jalan, ada berbagai jalan menuju penguasaan bahasa Jerman A2, ya, antara lain dengan Beste Freunde. Ibu Florence, silahkan ceritakan pengalamannya dan materinya. Baik, baik Ibu, terima kasih. Mungkin saya tidak terlalu jauh berbeda dengan yang disampaikan Pak Sam tadi untuk Beste Freunde, cuman saya perkenalkan sedikit tentang temanya saja yang kebetulan saya ambil berbeda dari Pak Sam. Saya izin untuk share screen saya. Ya. Apakah layar saya bisa dilihat, Bapak Ibu? Ya, bisa. Bisa, oke. Sebentar. Ya, bisa, Prof. Ya. Kita slideshow-nya saja. Ya. 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 Oke. Apakah bisa dilihat, Ibu? Ya, bagus. Ya. Ya, bisa, Prof. Kemudian ya, ada sebelum saya sampaikan ada satu hal sebelum saya sajikan PowerPoint saya, ada yang saya sampaikan, mungkin nanti Bapak Ibu akan melihat bahwa modul ajarnya sedikit berbeda dari yang disampaikan Pak Sam, yang di sini lebih sederhana karena kebetulan kemarin saya baru saja mengikuti lokakarya tentang modul ajar. Jadi modul ajar ini sudah diganti namanya juga kembali menjadi RPP atau RPP Plus ya, Bapak Ibu. Ya, jadi intinya sama, tapi muatannya sedikit. Yang lebih ditekankan adalah inti dari sebuah RPP adalah materinya, langkah-langkah tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajarannya, langkah-langkah, kemudian dengan asesmen yang paling penting. Apakah yang lainnya tidak perlu? Perlu, Bapak Ibu. Jika perlu untuk ditambahkan, silakan. Ya, seperti ini modul ajarnya. Sama dengan Pak Sam tadi, pertama identitas, saya pikir Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu ya, saya pikir semua sudah tahu apa yang harus disampaikan di identitas, kemudian juga ditambahkan dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, oke. Saya tambahkan di sini tentang alur tujuan pembelajaran. Jadi elemen yang akan saya capai adalah membaca dan berbicara. Capaian pembelajarannya seperti ini, sama dengan Pak Sam tadi. Dan tujuan pembelajarannya mungkin yang sedikit berbeda adalah kalau untuk saya tadi, kalau Pak Sam tadi perkenalan diri, untuk saya adalah bahwa siswa nanti akan memahami informasi secara rinci dari teks tentang mata pelajaran dan kegiatan yang disukai dan tidak disukai. Kemudian pada akhirnya siswa diharapkan untuk bisa menggunakan ujaran yang tepat untuk menceritakan tentang jadwal pelajarannya dan juga menceritakan atau mengemukakan tentang hal yang disukai dan tidak disukai. Oke. Nah, ini adalah langkah-langkah pembelajarannya, Bapak Ibu. Sama, kita selalu ada pendahuluan, kegiatan inti, dan kemudian penutup. Pendahuluan seperti tadi, ada berdoa, memberi salam, mengabsen, dan sebagainya, kemudian menceritakan tujuan pembelajaran. Lalu di sini dalam kegiatan pendahuluan juga ada pertanyaan pemantik, Bapak Ibu, yang saya tulis di nomor 3 ini, menjawab pertanyaan guru. Jadi mungkin pertanyaan pemantik kita bisa menanyakan dalam bahasa Indonesia pada anak-anak, pelajaran apa yang kamu suka? Atau apakah kamu suka pelajaran ini dan begini? Ya, seperti itu. Di sini saya tambahkan dengan social formnya. Jadi PL itu sudah Bapak Ibu mungkin sudah tahu, plenum, jadi disampaikan secara frontal, anak-anak bisa menjawabnya secara langsung. Nah, setelah itu kita masuk dengan materi. Ya, mereka diberikan kesempatan secara perorangan individu untuk membaca teks di Kursbuch dan juga menjawab pertanyaan secara global. Jadi setelah membaca mungkin tidak langsung bertanya tentang isinya, tapi mungkin dari luar, dari apa sih yang kalian tahu tentang teks yang ada itu. Kemudian setelah itu kita di sini dibilang menempelkan kata-kata tentang kegiatan. Jadi di teks itu ada kegiatannya, Bapak Ibu. Saya langsung ya, ini lampiran materinya, ini teksnya. Nah, di sini ada kolom, jadi mereka bisa langsung mengisi. Tetapi supaya lebih menarik,
kita lebih rajin, gurunya lebih kreatif sedikit, kita jangan langsung pakai ini. Jadi saya sarankan saja, kalau saya membuat kata-katanya seperti ini di kartu-kartu kecil, kemudian biar mereka tidak bosan duduk saja, mereka boleh mengambil kartu-kartu itu, kemudian menempelkannya di sini. Dengan emoji ini disukai dan ini tidak disukai. Seperti itu. Ya, setelah anak-anak menempelkan kata-kata, mungkin setelah itu kita bisa berdialog, menanyakan kata-kata, apakah ada yang masih kurang, apakah mereka masih merasa ada hal-hal yang mengganjal, boleh silakan bertanya, memberikan kesempatan kepada mereka. Setelah itu, kita akan membaca jadwal pelajaran dari teks tadi, kemudian menemukan arti dari mata pelajaran dengan simbol dan juga kata-kata internasional. Ya, jadi di sini Bapak Ibu saya tunjukkan ini adalah jadwal pelajaran yang tadi dari Simon, ya. Tapi di sini tidak semuanya hanya kata-kata. Di samping-sampingnya tuh ada simbol dan juga ini sebagian besar dengan bahasa internasional atau bahasa Inggris. Jadi otomatis mereka bisa langsung mengasosiasi pikirannya atau kata-kata itu ke dalam bahasa Indonesia, mengartikannya ke dalam bahasa Indonesia. Ya, oke. Setelah itu anak-anak akan mendengarkan teks dan menirukan kata-kata yang diucapkan. Nah, teks ini sama seperti Pak Sam tadi, bisa kita putarkan, tetapi mereka juga bisa menggunakan aplikasi yang ada di HP jika mereka punya ya, karena dari Beste Freunde juga punya aplikasi yang bisa di-download. Dan mereka bisa dengan bebas memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendengarkan teks dan menirukannya. Nah, setelah itu mereka akan menuliskan jadwal dan membandingkan dengan jadwal teks dari Simon tadi. Ya, kemudian sudah ada contoh ujaran yang tersedia di situ. Jadi kita hanya menyajikan, anak-anak bisa menemukan sendiri. Nah, itu yang mungkin ditanyakan oleh Ibu Rasma tadi. Bagaimana, apakah metode pembelajarannya seperti apa? Ibu, kita bisa menentukan sendiri metode apa yang bisa kita berikan ke anak-anak. Saya pengalaman dengan menuliskan jadwal, mungkin di sini saya memberikan cuma 6 menit. Tapi anak-anak ketika menuliskan jadwal, lalu membuat mereka menggambar, itu akan membutuhkan waktu dan mereka sangat suka. Karena mereka akan bekerja sendiri. Jadi mereka boleh memilih di hari apa mereka mau membuat jadwal, terserah dari 6 hari atau 5 hari pelajaran, mereka boleh memilih sendiri jadwalnya atau harinya. Kemudian mereka berlatih membuat dialog singkat, juga berdasarkan contoh, bersama dengan teman, partner Arbeit. Kalau yang tadi di atas saya pakai Gruppen Arbeit, biar ada variasinya, boleh 3 orang satu grup. Ya. Nah, setelah itu mereka menggambar dari jadwal yang tadi, mereka menggambar saja apakah mereka suka atau tidak suka dengan suatu mata pelajaran. Setelah itu mereka bisa dengan teman sebangku menggunakan ungkapan untuk menanyakan dan menjawab tentang pelajaran yang disukai dan tidak disukai. Setelah itu kenapa tidak ini juga menghemat waktu jika kita guru ketika mereka sedang bercakap-cakap, kita bisa berjalan mengontrol di kelompok masing-masing. Lalu kemudian mereka akan berlatih menggunakan kosakata dan ujaran, dan kemudian mengoreksi. Maksudnya mengoreksi apa, Bapak Ibu? Ketika mereka berlatih, kita guru menyiapkan kunci jawaban yang sudah ditempel di dinding. Jadi setelah anak-anak menuliskan pelajaran mereka atau setelah mereka selesai dengan latihan, siapa yang sudah duluan? Oke, silakan mereka ke dinding-dinding itu sudah ditempeli jawabannya. Mereka boleh koreksi sendiri. Oh, saya benar di sini. Oh, saya salah di sini. Jika ada yang tidak tidak mengerti, tidak paham, mereka bisa langsung bertanya. Nah, ini contoh dari latihan tadi. Ya. Oke, setelah mereka berlatih, terakhir yang paling saya suka adalah melakukan Klassenspaziergang. Ini juga salah satu metode untuk membuat anak-anak bisa berbicara. Mereka menggunakan kembali ujaran yang tadi sudah mereka pelajari. Jadi mereka melakukan Klassenspaziergang dengan menggunakan kartu yang sudah disiapkan guru, atau juga anak-anak bisa menyiapkan kartu. Contoh, mereka menuliskan di atas kertas
pelajaran apa yang mereka suka atau pelajaran apa yang mereka tidak suka, atau mata pelajaran apa saja yang diminta oleh Bapak Ibu guru, terserah, mereka bisa tulis, dan mereka akan mengangkat berjalan-jalan ke kelas sambil bertanya kepada temannya dengan ujaran tadi, wie findest du Deutsch, wie findest du English, dan saling bertanya dan saling menjawab. Senangnya dengan Klassen Spaziergang mereka bisa bertanya lebih dari 5 kali. Dan saya sangat pengalaman dengan Klassen Spaziergang, anak-anak suka sekali untuk ini. Karena apa? Mereka tidak duduk. Mereka tidak mendengar ceramah dari guru. Dan mereka berjalan dan sangat senang sekali kalau bisa mengulang kata itu tanpa melakukan kesalahan. Ya, dan terakhir, bersama-sama dengan guru merefleksikan pembelajaran hari ini. Apa yang sudah dipelajari, kesulitannya bagaimana, dan bisa mempersiapkan diri untuk pembelajaran di minggu depannya. Iya. Asesmen yang tadi sudah asesmen formatif dan asesmen sumatif. Ini materinya semua infah. Ini yang tadi kartu-kartu yang kita bisa buat sendiri, Bapak Ibu, biar menarik. Ini pasti mereka akan berebutan untuk maju menempel ke depan. Dan ini adalah asesmen formatifnya. Ups, asesmen sumatifnya tidak kelihatan. Mohon maaf, tadi kayaknya hilang. Oke, mungkin itu dari saya, Ibu Eka, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih sekali, Ibu Florence. Jadi kita lihat berbagai cara bisa kita pakai. Kalau tadi Pak Samsuri caranya lain, sekarang kita juga lihat di sini ada juga cara lain untuk menyajikan materi. Dan yang penting, materi itu adalah materi yang terarah. Dan saya lihat Ibu Florence juga memakai bahan-bahan yang ada di buku, sehingga alurnya itu jelas mau kemana. Ya. Waktu kita sangat terbatas. Ibu Florence silahkan dibagikan sebagai attachment di chat supaya teman-teman punya modul ajar yang Ibu buat. Pak Samsuri tadi juga sudah menyampaikan yang dia buat. Ya, kita cukup banyak di sini sehari ini ada 92 partisipan, tadi ada 97 bahkan, ya, jadi senang sekali. Ada pertanyaan tentang pemesanan buku tadi. Ada ibu yang bertanya, kalau siswa memesan sendiri bisa tidak? Saya rasa tidak masalah. Tetapi tadi Pak Sigit dari Obor mengatakan kalau mau pesan dari sekolah bisa melalui sistem Simpla. Ya. Saya rasa ibu bapak tahu apa artinya itu. Ya. Jadi sekolah yang memesan. Tapi kalau individu saya rasa nggak masalah. Bagaimana Pak Sigit? Kalau pesan sendiri-sendiri bisa? Sangat bisa Ibu Eka. Jadi banyak sekali sekolah-sekolah yang terutama di BSD di Jakarta lah, Jabodetabek itu dengan sistem dropship. Jadi Bapak Ibu gurunya yang pesan kepada kami, beliau memberikan kami alamat ke masing-masing siswa, sehingga kami langsung kirim ke masing-masing siswa. Ada juga yang memberikan nomor saya ke orang tua siswa, sehingga orang tua siswa itu langsung menghubungi saya. Beberapa siswa di Goethe Institute juga begitu. Jadi sistemnya tidak kita kirim ke Goethe Institute, tapi langsung ke alamat rumah siswa. Ya, untuk menghindari kesan yang tadi dikatakan karena guru tidak boleh pesan buku, gitu kan, kesannya nggak enak. Betul, jadi itu bisa. Dan bagaimana dengan Deutsch Echt Einfach? Ibu Susi? Ya, baik Bu. Kalau kami itu bebas ya Bu ya, tergantung kebijakan sekolah masing-masing. Gurunya yang pesan bisa, atas nama sekolahnya pesan juga bisa, murid-murid pribadi langsung ke kami juga bisa. Bisa dipesan lewat telepon, lewat email. Tadi infonya sudah saya post di chat ya, nanti saya post lagi supaya bisa mudah ditemukan. Tergantung kebijakan sekolahnya memilih metode yang mana. Kami memfasilitasi semuanya. Ya. Oke, jadi banyak sekali cara untuk mendapatkan buku. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyiapkan untuk siswa-siswinya ya. Dan di chat saya lihat Ibu Flo juga sudah mengirimkan
PowerPoint-nya, ya, modul ajar yang sudah dibuat. Jadi teman-teman yang membutuhkan silahkan di-download. Juga Ibu Hasniar tadi sudah mengirimkan Kemendikbudnya ya Bu ya? Kemendikbud dan PowerPoint-nya sudah Bu Hasniar? Kalau Kemendikbud sudah ada yang kirim tadi, teman yang kirim. Untuk Mm-mm. PowerPoint tunggu saya kirim. Iya. Nanti di grup bisa dikirim lagi Bu, tapi paling tidak di sini mereka yang hadir juga bisa langsung mendownload. Ya, teman-teman, kurikulum memang baru, tapi sebenarnya banyak yang sudah dikenal oleh teman-teman semua, ya. Metode-metode mengajar, strategi-strategi dan teknik yang dapat dipakai. Saya rasa sementara ini sudah semakin kaya, kita akan berbagai cara dan kita akan terus saling memperkaya diri dengan bertukar pikiran dengan teman-teman, ya. Kita kalau belajar sendiri bosan, tapi kalau belajar rame-rame banyak yang bisa kita dapat. Silahkan digiatkan kegiatan di cabang masing-masing atau MGMP atau IGBJ, ya, saling sharing, saling menambah, saling menyempurnakan. Kita tidak bisa jalan sendiri. Dan kurikulum sudah memikirkan juga, jadi kalau tadi banyak yang gelisah, kok jamnya sedikit, ternyata tidak. Masalahnya adalah visi misi sekolah, lalu di kelas 10 itu sebenarnya ada cara, bisa mulok, bisa juga pelajaran tambahan, tadi Bu Hasniar mengatakan, tapi masalahnya tentunya harus setahu kepala sekolah, ya, bersama dengan Wakasek kurikulum mungkin, sejauh mana kita bisa menanamkan perlunya bahasa Jerman. Karena pada prakteknya saya dengar banyak teman-teman yang juga mengajar di kelas 10. Ya, waktu pembahasan kita yang terdahulu, banyak sekolah yang juga tetap mulai dari kelas 10, lalu dikatakan kalau kelas 10 itu belum fase F, ya. Ya, dimasukkan, dijadikan dengan materi yang sama, tapi dimasukkan ke E. Kalau nggak salah itu yang disolusikan oleh beberapa teman waktu pembahasan terdahulu. Jadi banyak cara, dan proyek itu memang kita sebenarnya belum terlalu siap, tapi intinya proyek itu bukan hanya sekedar untuk dipamerkan di kelas, tapi hasil proyek itu merupakan produk yang bisa dikenal di masyarakat sekelilingnya. Ya, tadi kita punya contoh bagus dari Ibu Leli, produk keranjang bambu. Ya, kenapa tidak kita perkenalkan dalam bahasa Jerman ke komunitas Jerman. Orang Jerman di Indonesia juga banyak, ya, orang Jerman yang di Jerman juga saya rasa senang dengan keranjang bambu. Jadi itu bisa menjadi topik dalam pembelajaran. Tapi memang kita belum terlalu siap untuk itu, tapi sekaranglah saatnya kita saling tukar pikiran. Mungkin bisa lemparkan proyek ada di sekolah Anda, mungkin orang lain dari kelompok bisa punya ide apa yang kita lakukan dengan itu. Tanya jawab secara tidak langsung sudah terjadi. Pembahasan kita hari ini cukup padat, ya, mudah-mudahan tidak membosankan. Mungkin bisa tuliskan 1 atau 2 kata saja, sekedar masukan bagi kami bagaimana pendapat Ibu Bapak tentang kegiatan kita hari ini. Di chat 1-2 kata aja, jangan banyak-banyak. 2 menit. Ya, kita baca bersama. Ya, senang sekali membaca komennya. Jadi, ada yang menarik. Ya, Ibu Hasniar. Lagi dan ingin lagi. Mengapa tidak? Ya kan, ini adalah komunitas belajar kita bersama. Jadi mengapa tidak? Kita bisa buat lagi dan kita cari topik yang tentunya diperlukan oleh semua. Ya, saya rasa itu saja dulu. Mungkin dari Ibu Hasniar ada sedikit penutup. Saya hanya ingin menyampaikan kepada teman sebagai penutup, mari kita memantaskan diri agar supaya semua orang memantaskan diri kita. Dan saya harapkan teman-teman semua bergabung di komunitas belajar kita, di grup guru belajar
yang di WhatsApp. Bu Florence sudah bergabung belum? Belum kayaknya deh. Belum, Ibu. Oh ya, kalau Silakan. bisa supaya kita Kita bisa saling berbagi di grup Siap. itu, mungkin sebaiknya Ibu bergabung juga. Teman-teman yang belum bergabung, silakan bergabung. Minta Mungkin ada undangan teman juga. yang bisa mengirimkan grup WhatsApp-nya. Atau nanti saya japri Ibu Florence. Ya, Ya, dan siap. beberapa teman saya lihat banyak yang dari daerahnya Bu Florence mungkin. Ya. Ya. Oke. Bu Florence, ada 1-2 kata yang ingin disampaikan? Terima kasih saja Bu untuk kesempatan ini. Saya sangat tidak menyangka bahwa antusiasme dari teman-teman dari seluruh Indonesia kita memajukan bahasa Jerman apapun tantangan yang kita hadapi, kita tetap eksis. Terima Bagus kasih. sekali. Pak Samsuri, mau ada pesan sedikit? Ya, baik Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan hari ini dan ya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terus belajar ya, tetap semangat untuk terus menggali diri agar menjadi guru-guru yang hebat gitu. Terima kasih. Oke. Ya, kita semua berharap dan kita semua berusaha bahasa Jerman tetap eksis dan saya rasa dengan semangat teman-teman yang hari ini begitu antusias, semua itu bisa kita capai. Ya, katanya kan kalau ada kemauan pasti ada jalan. Ya. Sukses untuk semuanya. Terima kasih kepada Obor dan Katalis yang sudah mau hadir. Mudah-mudahan selalu dapat membantu penampilan teman-teman guru di Indonesia. Teman-teman semua, terima kasih atas partisipasinya. Sukses untuk semua. Ya. Terima kasih Bu Eka. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Terima Bu kasih Frau Florence. Eka. Terima kasih Sama-sama. Frau Flo, Hersyam. Terima kasih Terima kasih untuk teman-teman ya, antusiasmenya. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu juga Iin, Ibu Ibu semua. Susi. Terima kasih. Jangan berhenti dukung kami. Terima kasih. Ibu, Bu Eka, terima kasih banyak. banyak. Pak Rusdi, Pak Rusdi. Terima kasih Bu Eka. Danke, Frau Semoga Flo. kita dibalik. Ketemu. Maaf, tidak semua tadi dapat tidak baca pertanyaannya. Iya. Kita foto bersama dulu barangkali. Oh iya, Iya. Wah, Ibu terlambat mintanya. Iya. Silakan Anda yang bisa masih mungkin ada. foto bersama dulu. Iya, boleh. Yang masih ada bisa Bisa enggak, berfoto. Bu Marta? Siap. Bisa ya? Ya, siap. Oke, silakan. Ini Ada tinggal 3 59 slide. tapi tidak apa-apa. Ada Iya, 3 slide. Oke. iya, yang masih Nyalakan ada saja. kameranya. Bu Endang belum nyala, Bu Aryati, Bu Zuleha belum. Ingin melihat yang sudah aja ya. wajah-wajahnya. Eins, zwei, drei. Ya. Moment mal. Eins, zwei, drei. Oke, eins mehr. Eins, zwei, drei. Oke. Danke. Saya juga pamit ya. Tschüss. Terima kasih Bapak Ibu semua. Vielen Dank. Terima Guten Abend. Tschüss. Vielen Dank. Katalis, penerbit Obor, terima kasih. Terima kasih kembali. Penerbit Ibu. Beste Terima Freunde, kasih. Obor, Ya, und so Beste weiter. Freunde, Dankeschön. Deutsch echt einfach, vielen Dank. Kami akan Izin mencarinya dulu. pamit, izin live. Izin keluar. Ya, terima kasih Bu Sarima. Iya, Bu Sarima. Ya. Frau Hasnia, danke. Ditunggu lagi Zoom-nya. Bitteschön. Ayo, oke, siap. Ibu dari mana, Bu? Sudah masuk Saya dari grup? Jakarta, SMA Negeri 2. Sudah masuk grup ya, Bu? Sudah. Sudah. Oke, alhamdulillah. Baru. Danke ya. Nah, Ya, bitteschön. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.